Gibran itu memang tidak qualified karena adanya pelanggaran aturan, tapi juga karena secara individual, personal itu punya masalah. Ada masalah cacat moral, ada masalah cacat mental. Dan itu diatur kalau cacat moral seperti apa, cacat mental seperti apa. Seperti tadi yang disebutkan Pak Rizal, yaitu kalau bicara secara hukum ada cacat moral, misalnya melakukan perbuatan tercela, maka ini menurut Undang-Undang Pemilu tadi yang disebutkan nomor 7 2017 pasal 169J memang tidak layak dilantik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi judul acara kita hari ini, rakyat menolak pelantikan Gibran menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, penolakan ini tidak sekedar penolakan tanpa dasar, lebih karena emosi perlawanan dan sebagainya, tapi justru karena melihat kepada fakta di lapangan di satu sisi, lalu aturan main bernegara di sisi lain, bahwa negara ini adalah negara hukum, maka bicara tentang adanya pelanggaran itu dilihat apa yang dilanggar dan delik apa yang dilanggar seperti itu, lalu dari situ nanti harus ada keputusan yang diambil. Nah, lembaga-lembaga yang mengambil keputusan ini bisa saja memang lembaga-lembaga yudikatif seperti MK maupun Mahkamah Agung misalnya, atau pengadilan berbagai tingkat, apakah PN atau sampai ke MA tadi. Tapi selain itu juga bisa melalui lembaga politik seperti DPR, MPR, dan DPD. Nah, saya kira tidak harus terpaku bahwa ini harus di lembaga yudikatif misalnya. Lembaga politik seperti MPR pun saya kira eligible untuk melakukan proses terhadap adanya hal-hal yang melanggar hukum tadi. Nah, karena itu kalau kita melihat misalnya objek yang memang menjadi pembahasan kita hari ini, yaitu bahwa Gibran itu memang tidak qualified karena adanya pelanggaran aturan, tapi juga karena secara individual, personal itu punya masalah. Ada masalah cacat moral, ada masalah cacat mental. Dan itu diatur kalau cacat moral seperti apa, cacat mental seperti apa. Seperti tadi yang disebutkan Pak Rizal, yaitu kalau bicara secara hukum ada cacat moral, misalnya melakukan perbuatan tercela, maka ini menurut Undang-Undang Pemilu tadi yang disebutkan nomor 7 2017 pasal 169J memang tidak layak dilantik. Oke, sudah terlanjur lolos, tapi kalau bisa dibuktikan memang moralnya cacat, ya saya kira kita tidak boleh membiarkan ini terjadi untuk akhirnya dilantik juga. Itu satu hal yang sangat penting ya. Jadi kita bicara tentang aturan main. Tapi juga MPR itu adalah lembaga politik yang harus memperhatikan aspirasi rakyat. Mereka baru dilantik tanggal 1 Oktober beberapa hari yang lalu. Dan mereka terpilih karena adanya proses politik. Ada yang namanya pemilu. Tidak ada yang tiba-tiba muncul ditunjuk oleh presiden atau kelompok tertentu untuk jadi anggota DPR atau MPR atau DPD. Tapi mereka dipilih rakyat. Nah, sekarang dengarkanlah aspirasi rakyat itu, bahwa rakyat ini sekarang menuntut orang yang cacat moral, cacat mental ini tidak layak untuk dilantik. Sehingga kita tidak perlu menunggu misalnya dilantik dulu baru nanti dijalankan proses yang diatur dalam konstitusi, yaitu melalui pasal 7A, 7B dan seterusnya. Jangan seperti itu. Kita harusnya efisien, tapi yang lebih penting bahwa ini ada masalah moral, tapi ada aturan yang diatur dalam berbagai undang-undang ataupun konstitusi, tapi juga ada aturan main, yaitu melalui demokrasi yang menghasilkan pemilu dan orangnya itu sudah diangkat. Jadi proses politiknya saya kira juga harus
diterapkan. Bukan cuma masalah yudikatif, tapi ini masalah politik dan rakyat barusan bersuara, maka suara rakyat ini harus diperhatikan oleh MPR untuk segera membatalkan. Adakan sidang, ya rakyat nanti akan berbondong-bondong. Saya kira ini yang kita lakukan hari ini adalah awal dari disampaikannya aspirasi rakyat untuk tidak dilanjutkannya pelantikan Gibran oleh MPR tanggal 20 Oktober nanti. Sebetulnya suara-suara yang menuntut ini sudah tersebar di mana-mana. Cuma memang belum menyatu untuk disampaikan ke MPR. Nah, saya kira dalam waktu dekat kita harapkan ada suara yang akan menyampaikan ini. Dan dengan begitu MPR menjadi sempurna sebagai lembaga politik yang memperhatikan aspirasi rakyat. Nah, kalau kita tarik mundur misalnya, sejak bulan Januari itu kampus-kampus bergerak menyatakan sikap. Ribuan guru-guru besar dari seluruh kampus di Indonesia, yang jumlahnya itu saya sempat Google itu pernah sampai 300-an kampus dan guru besarnya itu ribuan, dan ini adalah bagian dari perwakilan suara rakyat. Mereka ini adalah benteng dari demokrasi kalau kita bicara orang-orang yang memang paham, tidak seperti paham politik demokrasi, tidak seperti rakyat biasa di lapangan sana yang mungkin juga kalau dikasih bansos misalnya milih siapa itu mereka ikut saja. Tapi justru orang-orang yang terdidik, intelek, mewakili kampus hampir di seluruh Indonesia. Mungkin kalaupun ada yang menolak itu yang tidak sejalan untuk menolak Gibran itu paling bisa dihitung di bawah 20 kampus, tapi ratusan itu menyatakan sikap menolak Gibran melalui putusan MK nomor 90 2023 waktu Gibran akan dicalonkan menjadi calon presiden yang menjadi wakil Prabowo. Jadi maksudnya adalah bahwa aspirasi rakyat itu sebetulnya sudah disampaikan sejak bulan Januari, dan rakyat itu diwakili oleh orang-orang terdidik intelek di ratusan kampus, dan bisa dilihat dari bagaimana guru-guru besar itu menyatakan sikapnya. Nah, tapi akhirnya Pilpres juga tetap jalan. Cuma karena di belakang hari kita menemukan cacat mental, cacat moral, cacat psikologi tadi ya, maka ini sudah seharusnya diperhatikan oleh MPR. Aspirasi yang dulu itu lebih kepada aspek legal konstitusional, lalu ada KKN melanggar berbagai aturan yang ditetapkan oleh MPR atau TAP MPR, tapi belakangan juga ditemukan adanya cacat moral setelah terbongkarnya kasus Fufu Fatwa. Nah, karena itu saya kira tidak lagi waktunya bagi MPR untuk berpikir atau membahas bertele-tele bahwa ini akan dibahas atau tidak dan nanti ujungnya itu tetap dilantik, ya. Tapi saya kira suara itu mestinya bisa menjadi bulan, ya. Terserah bahwa itu misalnya suara-suara anggota MPR yang datang dari pendukung Prabowo Gibran. Tapi kalau mereka memperhatikan aspirasi rakyat dan ini sesuatu yang sangat menyangkut martabat hidup bangsa Indonesia, maka seharusnya mereka itu segera untuk bersidang dan memutuskan ini tidak dilantik. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa seandainya tetap dilantik, ya, seandainya MPR tetap melantik, mereka, MPR dan rakyat perlu mencatat bahwa kita akan melanjutkan tuntutan kalau sudah dilantik supaya pemecatan Gibran itu tetap dilakukan melalui proses pemakzulan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 7A, 7B dan seterusnya. Saya kira itu mungkin.